Businessman Opinion. Oke, mitra Businessman Opinion, kami buka kembali untuk Anda berpartisipasi di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya. Kumparan memberitakan pemerintah di wilayah Tangerang Raya mengeluarkan aturan pembatasan jam operasional restoran ataupun rumah makan yang berlaku selama bulan Ramadan. Salah satunya di Kabupaten Tangerang, jam buka restoran, kafe hingga warung makan selama Ramadan ini dibatasi hanya mulai dari jam 4 sore sampai jam 4 dini hari. Nah, apa komentar Anda mengenai pembatasan jam operasional restoran saat bulan Ramadan di Tangerang Raya ini? Padahal di Arab Saudi sendiri sejak 2021 telah membolehkan restoran buka siang hari di bulan Ramadan. Silakan di 021509188877, WhatsApp call di 0816924924. Pembatasan rumah makan itu ya saat puasa ya. Iya. Nah ini dulu saya kan berasal dari daerah ya Bu ya, luar Jawa ya. Ini kejadian seperti ini dulu terjadi di tempat saya dulu itu 40 tahun lalu. 40 tahun lalu itu kejadian di daerah saya itu. Jadi setiap bulan puasa, bulan Ramadan itu tempat makan ditutup. Tak boleh gitu kan. Iya. Terus setelah berkembang boleh tapi dikasih grey ya. Nah, ditutup lah ya. Maksudnya dipakai kan orden lah, penutup lah. Iya. Tapi kita boleh makan gitu, operasional oke gitu loh. Nah, saya pindah ke Jawa itu nggak pernah lagi saya rasakan seperti itu. Bagi saya di Jawa ini orang luar biasa toleran. Bahkan saya pernah punya teman Pak ya, itu taat banget beribadah ya. Teman saya ini Muslim, taat banget beribadah, luar biasa. Saya sampai salut banget sama dia. Nah, ketika bulan puasa, saya sembunyi-sembunyi makan, karena kan saya tidak puasa ya. Saya sembunyi-sembunyi makan. Terus dia bilang, ngapain lu sembunyi-sembunyi? Makan di depan saya aja, nggak apa-apa, saya nggak marah kok, nggak masalah bagi saya. Loh, nggak masalah tak? Nggak apa-apa, karena kan saya dari daerah, saya sungkan ya, maksudnya nanti mereka tersinggung kan. Dia bilang nggak apa-apa, lu makan aja di depan saya. Justru kalau lu makan di depan saya, tantangan saya lebih besar. Itu menandakan bahwa daya tahan saya itu lebih kuat ndak, iman saya lebih kuat ndak. Kalau nggak ada yang makan, nggak ada apa-apa ya, sama aja kalian semua puasa juga, ngapain gitu loh. Nah, iya juga sih ya, bener juga ya pendapat mereka ya. Nah, ternyata saya merasa bahwa ternyata pemikiran seperti itu bukan diukur berdasarkan keimanan mereka. Orang yang imannya besar malah nggak masalah dengan hal seperti itu. Dia menganggap itu kalau makan itu malah tantangan bagi dia. Melihat orang makan, bagi dia yang berpuasa, ini tantangannya. Malah ya itu mestinya kan buat puasa ya, nggak boleh melakukan, nggak boleh marah, nggak boleh kesal, nggak boleh. Bahkan sebenarnya orang berpuasa itu tidak boleh bermuram jurnal, tidak bermuram ya, mukanya nggak boleh muram. Bahkan mungkin harusnya mereka lebih ramah, murah senyum, harusnya seperti itu kan, sehingga mereka itu kelihatan bahwa imannya ini bagus banget gitu loh. Nah ini aneh nih, makanya saya rasa kok aneh ya, ada lagi di daerah yang memperlakukan hal seperti ini, yang nggak boleh makan, rumah makan nggak boleh personal di jam-jam tertentu ya. Kok aneh ya, apa nggak kembali seperti zaman dulu gitu ya. Mereka mungkin ya ini politis sih menurut saya. Mungkin mereka menganggap bahwa dengan mengeluarkan aturan begini, orang merasa bahwa ini orang ini sangat beriman. Semua kita lah menghargai lah orang berpuasa, masa enggak sih? Cuman maksudnya ya nggak perlu juga menghalangi rezekinya orang. Pertama, toh nggak semua orang berpuasa. Bahkan yang Muslim pun ada masanya nggak berpuasa gitu kan. Mungkin ada halangan atau apa, mungkin mereka nggak berpuasa. Terus kenapa kalau mereka lapar, kenapa nggak boleh gitu loh? Nah itu dia. Menurut saya apa tidak berlebihan ya aturan-aturan seperti ini ya? Saya aneh juga sih, menurut saya agak-agak ya hak mereka, hak pengusaha, penguasa untuk membuat aturan untuk dilihat kelihatan baik tapi ya mungkin dia harus melihat dari sisi yang lebih toleran lah, maksudnya dia harus melihat dari sisi yang lebih bijak. Agama menurut saya itu budaya yang menjajah bangsa kita. Nggak jelek, masing-masing kita nilai. Contoh seperti radio, kita nggak bisa bikin, kita kan beli dong sama buatan Jepang atau Tiongkok kan. Celana levis buatan Amerika kita pakai, nggak masalah. Itu agama tuh tergantung kita mencerna kita gimana
menghadapi agama, ya nggak? Nah kita lihat deh, kenapa Arab Saudi pinter, ya nggak? Dia sekarang kan boleh jual, dia bisa agama dia itu mengikuti perkembangan zaman. Arab itu pinter deh. Kalau negara kita agama, nggak tuh, mereka tuh ada pejabat untuk kepentingan pribadi politik, apalagi mau kampanye pemilu ya. Nah, dia memanfaatkan kebodohan, keterbelakangan bangsa kita. Mereka menyusup. Agama itu paling bahaya. Seperti ekonomi sama persenjataan. Ekonomi sama persenjataan negara, kamu macam-macam gua sikat sama ekonomi ya masuk. Nah itu sama. Jadi agama tuh masing-masing nilai gimana kita mencernanya agama apapun, ada jelek ada baiknya aja. Nah, cuma negara kita memang pejabat politik terutama kita kan agama Islam banyak golongan. Nah itu jadi mereka manfaatkan, mereka enak hidupnya dengan kebodohan bangsa kita pada masuk deh ya nggak itu. Ini deh agama kita kan gitu deh dulu. Ya nggak, tergantunglah kita masing-masing nilai ini saya. Iya. Sebenarnya pemerintah harusnya mengkaji ulang lah ya, dan buka restoran dan kafe. Karena apa? Kemarin aja Gubernur DKI aja sudah menganjurkan ya, itu untuk jangan ada swiping. Dan namanya puasa kan juga setiap manusia kan ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Ya harusnya diharap maklumi lah, satu itu. Kedua, ya kalau orang sakit sama orang lagi butuh minum butuh asupan gimana? Ya namanya puasa batal nggak batal itu kan tergantung dari manusianya, kuat nggak kuatnya gitu. Nah soal jam operasional restoran dan kafe, memang nggak cuma di Tangerang doang sih, ada sebagian kota juga ada yang penerapin aturan gitu. Cuman kalau bisa ya untuk pemerintah ya pikir balik aja lah, jangan istilahnya jangan terlalu strict banget istilahnya gitu. Kan juga nggak cuman Muslim doang yang puasa. Kami sebagai non Muslim mau ke restoran kafe-kafe gimana? Masa desak suruh buka jam 4 sore kan itu kan nonsens. Atau suruh masak sendiri. Iya, suruh masak sendiri homemade di rumah gitu kan. Turis-turis asing gimana? Ya memang lah ya saya harap ya gitu sih yang aku bilang sih. Memang udah berkali-kali ya kejadian ini telah terjadi. Nah, dalam hal ini kita harapkan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini harus berani dan menegur itu di provinsi Banten itu tuh. Tidak merata ya? Ya. Aturannya tidak merata. Kenapa? Aturannya tidak merata ternyata ya. Iya, itu kan memang Indonesia udah sepakat kita bukan negara Islam, iya kan? Dilihat deh latar belakang dan kronologis bagaimana Indonesia itu dibentuk, itu harus begitu. Nah ini dari belah Pak, ya ingin memecah belah bangsa Indonesia melalui agama yang banyak lah yang masalah-masalah kebencian ya yang ada di Palestina, Israel, itu memang dari sana semua tuh sumber-sumber kebenciannya di situ, tinggal membuat negara kita nggak maju-maju. Nah, ini memang dari dulu memang adanya pembiaran ya, bahwa barat kata orang Betawi bilang nih Pak, lu yang puasa, gue yang repot, kayak gitu loh. Itu nggak bener. Nah, kalau memang istilahnya pemerintahnya juga kayak tempe nggak berani menegur hal-hal yang salah begini, ya tambah berani. Kayak gitu loh, kan harus belajar dari negara-negara Singapura, Cina tuh, yang macam-macam disikat aja. Nah, Indonesia kan harus beritanya jangan berita isinya poligami, ya. Nah ini Pak Joni, nah ini yang kenapa bisa terjadi antara ya pemerintahan yang satu misalnya kepala daerah yang satu dengan kepala daerah yang lain malah tidak sama dalam melakukan aturan ini, padahal di Jakarta sendiri diperbolehkan.
Ya, itu karena memang mereka merasa di atas angin bahwa dia tuh dipilih oleh rakyat. Raja kecil, raja-raja kecil itu ya. Banyak yang, ya raja-raja kecil Pak. Beda zamannya Soeharto ya. Atasnya bilang nurut semua. Sekarang jadi itu harus dirubah tuh. Memang ini gara-gara Amin Rais ya. Reformasi nih Indonesia diacak-acak nih. Ya. Kebablasan gitu, Pak. berarti. Ya harus melihat sejarah lah, kronologis Indonesia dibentuk tuh bagaimana. Itu kan di Indonesia bagian timur, Batak, Manado, Papua, NTT, Bali itu mau bergabung. Itu kan mereka non musliman semua tuh. Baik. Ya itu mau bergabung. Mereka udah sepakat tuh, yang muslim sama non muslim udah sepakat mau membentuk suatu negara namanya Indonesia. Tetapi ya itu Pancasila itu yang dijadikan patokan. Baik. Kayak gitu lu jangan ibarat kata lu yang puasa gua yang repot. Oke. Lu yang puasa orang lain yang repot, nggak boleh dagang, kan kurang ajar. Itu harus ditindak Pak pemerintah begitu, atau kalau nggak aturannya itu dirubah sama DPR-nya. Jadi ini kan aturan pemerintah daerah ya bukan ya aturan pemerintah daerah. Ya harusnya ya semua namanya pemerintah daerah, pemerintah pusat itu harus berdiri di atas semua anak bangsa, ya, di semua elemen, di semua suku, ya, agama, gitu ya, Bang Anto, ya. Jadi saya sepakat Bapak tadi, negara kita kan bukan negara agama, ya, kita berdiri, makanya kan sampai mantan presiden US itu Barack Obama ya, itu apresiat ya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetap satu. Jadi kalau sudah namanya pemerintah daerah apapun itu ya jajarannya terus berdiri Bang Anto di semua elemen, semua suku dan agama. Jadi kalau hanya jam 4 sore sampai jam 4 subuh ini berarti hanya mengakomodir satu kepentingan agama. Ya, sedangkan kan ada lima keyakinan yang lain. Betul. Nah, itu kita harus hormati juga karena Indonesia ini dibangun ya dari semua elemen agama begitu. Ya, foundernya W.R. Supratman misalnya menciptakan lagu Indonesia Raya itu kan non-muslim, ya. Jadi semua founder mendirikan bangsa ini ya memang harus jadi ini memang harus tegas ya aturannya ya. Jadi paling tidak kan ada ya Bung Anto ya kalau tidak salah sahabat saya juga kan berpuasa itu kalau lagi menstruasi kan juga dia unik kan ya tidak puasa kalau nggak salah ya tidak puasa berarti kan tetap makan kan betul. Seharian itu atau misalnya anaknya yang setengah hari ya setengah hari mungkin makan siang juga kan masak, mungkin anak-anak yang di bawah umur ya nah itu memangnya ini gitu loh, kan mereka juga harus makan gitu. Jadi ini aturannya fleksibel lah ya, jangan saya tuh kadang geli gitu ya Bung Anto ya. Karena kita berputar-putar hanya seputar ini saja ya, sedangkan negara lain itu sudah memikirkan bagaimana cara membuat nuklir, terus sudah ada agenda ke bulan, ke planet Mars gitu ya, jalan-jalan wisata. Ini kita semakin mundur gitu ya. Makanya ini saya bilang berkali-kali kualitas sumber daya manusia kita. Saya ya jadi masih jauh gitu ya. Jadi hanya berputar seputar agama dan jangan inilah ya. Saya rasa memang dengan kita sepakat ya dengan konstitusi Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi ya kalau bisa aturannya regulasinya dibuat seragam ya. Kalau memang restoran boleh buka ya kan untuk mengakomodir tadi saya bilangnya mungkin mereka menstruasi atau yang tidak berpuasa atau anak kecil ya atau orang sakit lansia gitu kan. Nah itu mungkin ya ditutup lah dengan tirai atau apa gitu ya. Jadi kita jangan tunduk lah hanya sama satu sama aturan satu keyakinan, tapi kita mengabaikan kepentingan 5 keyakinan yang lain gitu loh. Jadi ini kadang-kadang saya geli gitu loh. Masih ini Bung Anto masih seputar itu gitu loh. Jadi kapan kita jadi Indonesia Mas ya, ini umur usia 80 tahun juga masih berkembang ya, masih berkembang mawar melati, anggrek gitu ya. Kapan majunya gitu. Malah yang dulu kan
Kalau yang dulu kan cuma tutup tirai aja udah cukup ini ya, maksudnya lancar-lancar saja ya tutup tirai itu. Iya, saya rasa dengan tutup tirai kan banyak yang mengantuk warteg di pinggir jalan misalnya ya. Itu mereka tetap buka kan, mengakomodir. Kadang-kadang ada pekerja bangunan yang saya cermati juga mereka makan gitu loh, padahal mereka muslim ya, mungkin karena kan aktivitas pekerjaannya ya. Cukup lelah. Iya, jadi ini aja lah gitu loh. Aduh, ayolah teman. Ini katanya kita terkenal dengan toleransi, ya toh, ramah tamah, gotong royong, tepos lirik. Kita sudah kehilangan jati diri karakter bangsa, ya. Jangan hanya dengan ya ini tadi. Jadi tunduk dengan satu keyakinan, mengabaikan 5 keyakinan anak bangsa gitu loh, Bang Anto. Jadi ini saya sayangkan aturan ini. Jadi inilah memang kadang bablasnya otonomi daerah, ya kan? Di Tangerang ini kan berarti kan semua daerah diberi wewenang ya, otoritas otonomi daerah. Nah ini gagalnya otonomi daerah gitu. Jadi masing-masing daerah punya aturan saenak dewe gitu. Aturan sangat sayang sekali ya, yang negara yang menciptakan agamanya aja udah memberikan kebebasan. Ini negara kita malah terlalu mabok agama. Ya jadi ini tanda-tanda negara yang nggak bakal maju ya kayak begini Pak Anto, lebih mengutamakan ngurusin agama daripada ngurusin rakyat. Iya, jadi menurut saya agama itu adalah hak prerogatif pribadi, benar nggak Pak? Iya. Saya kalau jadi pemerintah maupun jadi misalkan saya pendeta, Pak Haji atau biksu, umat saya nggak mau puasa, nggak mau menjalankan ibadah, itu urusan kamu sendiri, kan pahala karma yang dapat kamu bukan saya, gitu loh. Apa yang konsekuensi yang nanti akan kamu hadapi kalau memang ada dunia akhirat, ya kamu yang akan mendapatkannya. Jadi menurut saya kayak agama-agama misalkan yang mayoritas yang bukan non-muslim lah ya, kayak misalkan saya percaya agama lain juga pasti ada lah yang namanya puasa-puasa gitu, kayak umat Kristiani dan Katolik itu menjelang Paskah itu juga 40 hari saya dengar ada. Yang Hindu juga ada ketika udah mau nyepi gitu kan. Buddha juga ada ketika mau Waisak gitu. Jadi biasa-biasa aja lah kalau menurut saya sih, rutinitas tahunan. Ada yang mau jalanin, ada yang mau silakan, ada yang nggak mau jalanin karena kesibukan atau lebih mengutamakan kerjaan, ya silakan. Tapi di negara-negara lain yang mayoritas bukan non-muslim, dia nggak ada tuh melarang restoran-restoran nih kamu nggak boleh lagi udah mau Paskah nih kamu nggak boleh ya, yang misalkan yang di Eropa gitu, kamu udah mau Paskah nih kamu nggak boleh ya buka-buka ya, jamnya harus jamnya tentukan ya, nanti habis buka puasa aja atau habis di atas jam 6 aja baru kamu boleh buka, nggak ada kayak begitu. Kalau kayak gitu ekonominya bisa hancur lah. Ini menurut saya ini tanda-tanda negara yang akan terbelakang ekonominya Indonesia, karena ya menurut saya ya mengedepankan bukan kesejahteraan rakyat, yang kayak begitu-gitu diurusin gak penting gitu menurut saya tuh. Jadi itu aja menurut saya saran saya kepada pemprov yang ada di Indonesia kan ada sampai 30 berapa provinsi Pak Anto? Iya, 33. 33. Nah, ini yang kepala daerah tuh, ya kepala daerah. Jadi satu daerah dari yang lain berbeda-beda. Jadi ada yang nerapin, ada yang tidak. Jadi bingung. Iya, itu yang nerapin kan Banten ya. Tangerang. Daerah-daerah yang nggak usah ikutin lah. Itu contoh kepala daerah yang buruk. Saya di Banten sih sebenarnya Pak. Cuma saya ngomong itu buruk. Iya. Okay. Jadi menurut saya jangan diikutin kepala daerah lain. Utamakan kesejahteraan rakyat Anda, perbaiki. Udah mau mudik gini, perbaiki jalan-jalan nih agar nanti pemudik-pemudik bisa lancar ketemu keluarganya, itu yang lebih penting. Karena tali silaturahmi itu lebih penting daripada aturan-aturan kayak gitu menurut saya. Itu mematikan ekonomi banyak sekali, kayak rumah-rumah makan Padang, warteg itu apa yang punya karyawan apa mau diliburkan sebulan? Kan repot tuh Pak. Udah mau di saat pengusaha harus bagi pesangon lagi, harus bagi THR, dia malah nyuruh membatasi begitu kan. Emang
yang kasih THR pemerintah mau, itu nalangin apa? Ya harusnya begitu ya. Harusnya ada solusinya begitu. Iya, kalau kamu nyuruh tutup ya udah, ini gaji 1 bulan sama THR kamu tanggung gitu sama pemerintah, pemprognya gitu. Itu baru fair loh gitu ya Pak ya. Jadi jangan cuci tangan gitu. Jadi jangan cuma nyuruh tapi nggak ada solusi, kan kasihan. Dan juga kan kita tahu nih Pak, namanya musim-musim Ramadan itu aksi kejahatan itu tinggi sekali loh. Nah, aksi kejahatan tinggi sekali di musim-musim Ramadan ini. Karena kalau banyak sekali saya dengar-dengar kalau lingkungan-lingkungan yang perumahan-perumahan itu yang namanya motor hilang itu makin banyak, itu makin marak Pak. Gitu. Jadi orang kebutuhan buat Lebaran itu banyak, keuangannya itu buat Lebaran itu, tapi malah dibatasin. Nah itu orang nanti apa nggak lari ke situ, makin banyak itu Pak. Jadi begini, saya ingin menyoroti lebih kepada hal seperti ini. Kenapa alasannya? Saya pernah kemarin saya baca di media cetak, nggak tahu pejabat bagian apa, yang dia ngomong intinya bahwa larangan ini agar yang menunaikan ibadah puasa ini lebih hikmat. Hikmat ya, hikmat itu hikmat ya. Arti bahasa Indonesia di nganunya apa sih? Ya, yang setahu saya, walaupun nilai bahasa Indonesia saya juga nggak sampai 10, hikmat itu kan artinya bahwa teduh, sendu gitu ya, gini ya. Jadi orang apa namanya, kalau kita lagi sembahyang, sholat atau apa itu jangan berisik gitu ya. Dan fokus ya. Gitu ya, setahu saya gitu ya. Dan fokus. Nah jadi agak-agak aneh gitu loh. Alasan larangan ini agar yang yang menunaikan ibadah puasa itu bisa menjalannya dengan hikmat. Ya kalau kita dulu setiap hari Senin ada sesudah upacara terus ada apa namanya kepala sekolah mau memberikan ini ya apa ya wejangan gitu kan biasanya ya berdiri dengan hikmat gitu ya. Tulisannya hikmat gitu ya. Hikmat ya, hikmat. Iya ya kan. Oh ya diem. Udah saatnya nih. Ya Pak Kepala Sekolah mau bicara nih atau Presiden mau ngomong nih, jangan berisik. Jangan pada ngomong sendiri. Karena lebih kan kayak begitu kan maksudnya kan. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya gitu loh kan sebenarnya gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, saya sih nggak mau terlalu jauh seperti di Arab Saudi ya. Saya kembali lagi ke negara tetangga yang yaitu Malaysia. Malaysia itu memberlakukan hukum syariat Islam, benar ya, Mas Anto ya? Ya, jadi beda dengan kita. Kita Pancasila, hukumnya adalah hukum yang apa namanya ya Pancasila ya, ketuhanan yang maha esa dan lain sebagainya. Ya, artinya, nah itu di sana saya memang sengaja ngetes waktu anak-anak saya masih kecil-kecil. Hari pertama main ke Johor Bahru, di sana ada Legoland. Legoland itu sama dengan Ancolnya sini lah gitu ya. Jadi memang dari anak-anak masih kecil-kecil saya lebih suka itu memang pergi itu liburan bulan puasa. Kenapa? Karena hotel di Indonesia juga murah-murah, di luar negeri pun sama gitu. Diskon 50%, jalanan nggak macet dan sebagainya. Nah itu sengaja hari pertama itu warung buka semua, nggak ada yang dikerudung-kerudungin. Gitu ya. Dan itu ya orang bebas saja. Yang nggak puasa ya makan aja di situ. Gitu ya. Nggak ngumpet-ngumpet. Nah, saya sempat nanya bahwa di sana syariat Islam itu ya nggak tahu benar masalah, tapi ini saya tanya orang sana. Itu diberlakukan kepada ya umat muslim dalam artian gini. Oh, kalau ketahuan bahwa umat muslim tidak puasa dan makan di warung secara terbuka, nah itu yang mungkin dapat hukuman atau seperti apa gitu ya, denda atau apa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kan di situ ada juga di dalam yang saya sering dengar dari Pak Ustadz Pak apa gitu ya, ada ayat juga di dalam Al-Quran, agamamu agamamu, agamaku agamaku ya, kalau nggak salah ada ayat apalah gitu ya. Nah itu kan sebenarnya ya itu bagus sekali gitu loh ya. Ya udah yang puasa karena ini bulan puasa ya memang harus orang Islam apa namanya kamu harus menjalankan. Dan hukumnya kalau seandainya yang sesama muslim yang malah udah nggak puasa terang-terangan malah mamer-mamerin makan gitu kan di tempat sesama saudara muslimnya, nah gitu ya, dalam artian seperti itu.
Tapi bukan bagi yang non Muslim ya ini ya itu seharusnya ya sudah kita pasti juga tahu diri kok. Kita juga nggak mungkin. Saya aja yang nggak puasa, saya sebagai Kristiani juga saya tahu masuk bulan Ramadan gini juga nggak mungkin di tengah jalan saya. Secara etika sosial, es krim. Secara etika gitu sosial masyarakat pun sudah memahami itu ya. Oh iya dong, pastilah gitu. Nah, tetapi gini, celakanya lagi ya, itu kan yang memperlakukan itu kan perda kan, betul? Nah, bisa di daerah-daerah tertentu, daerah yang enggak gitu. Nah, sedangkan perda itu kan seharusnya gugur ketika undang-undangnya tidak ada berlaku seperti itu gitu loh ya. Ya, jadi itu. Tetapi celakanya lagi, memang sejak era Jokowi kemarin itu ormas besar itu ditarik gitu loh ke politik. Dan sekarang pun juga pemerintah rezim ini juga menarik juga ya. Gitu loh ya. Jadi menarik ke politik juga. Salah satunya kayak kemarin, oh iya nanti langsung akan dibangunkan gedung MUI dan lain sebagainya ya kan. Ya sebenarnya urgensinya seperti apa? Nganunya kan sebenarnya termasuk pengelolaan tambang dan lain sebagainya. Nah itu aja sih. Silakannya seperti itu. Ya jadi ya repotnya ya, akhirnya saya yakin juga kok. Saya hakul yakin bahwa ada sebagian juga umat muslim juga kurang setuju karena kan ya tadi persis yang sebelumnya kan yang mungkin baru berhalangan perempuan mereka juga punya anak-anak kecil yang tiba-tiba mungkin sedang menjadi musafir ya perjalanan keluar kota harus makan kebetulan pas lewat di Kabupaten Tangerang di wilayah Banten kan mau makan siang kelabakan tutup semua iya kan karena ya gitulah kurang lebihnya. Kalau menurut saya kayaknya kita itu seperti berjalan di tempat ya, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun terus begitu terus, gak ada perubahan. Kadang-kadang saya terus terang bingung ya, walaupun saya non Muslim ya, saudara saya juga ada Muslim, teman-teman banyak, tapi mereka tuh kadang-kadang merasa sebel gitu loh. Mereka sendiri yang Muslim sih merasa sebel. Maksudnya gini, orang beribadah salah. Sekarang mereka berpuasa semua ditutup-tutupin. Apa mereka nggak memperkirakan orang lain banyak yang nggak puasa juga? Dan banyak UMKM yang warung-warung pinggir jalan, mereka juga butuh uang, butuh hidup. Lah, pernah ini kejadian memang beberapa tahun yang lalu ya, pas mungkin sekira 8-10 tahun lalu ya, saya di kantor ya. Saya lagi makan di Palmerah. Saya lagi makan di satu warung yang kelola tuh orang tua dua, suami istri. Sana banyak yang makan, termasuk yang Muslim juga makan. Nggak tahu dari mana datang pemuda, ada anak-anak muda gitu, 3 orang datang, itu suruh tutup warung itu, warung pecel lele. Disuruh tutup. Dan si bapak nggak mau, dia bilang, ya saya penghasilan dari mana? Dia bilang kalau mau buka nanti sore jam 6, jam 5, jam 6 sampai subuh. Dia bilang, ya saya nggak bisa dong, siapa mau beli, itu kan daerah kantoran ya. Dia bilang, nggak bisa. Mas tahu apa yang mereka lakukan? Itu piring dibanting semua. Sampai nangis itu nenek-nenek itu. Nah itu dia punya sayur, bukan diambil dibungkus sama mereka. Kita yang di situ, untung ada satu tentara tuh di situ. Dia marahin mereka, suruh ganti semuanya. Nah kayak gitu-gitu kan kasihan gitu loh. Mereka kan perlu makan, perlu cari uang. Kadang-kadang kayak gitu-gitulah yang memprihatinkan. Bukan mungkin yang restoran gede nggak ada masalah ya. Tapi UMKM kayak begitu kasihan, tukang sate lah. Mereka perlu juga uang untuk mereka pulang kampung mungkin ya. Nah seperti itu gitu loh. Kadang-kadang tolonglah jangan melihat, kita kan bukan negara agama. Kita kan Pancasila. Banyak agama lain juga yang bernaung di dalam Indonesia ini gitu loh. Seperti itu aja sih Mas. Ya mempertimbangkan lah, jangan egois sendiri gitu loh. Toleransi juga bagi mereka untuk ya agama yang lain. Itu aja Mas. Baik. Berarti tadi kakak bilang Arab kalah dong sama kita ya kak? Karena religius mereka daripada kita. Tapi bukan, apakah itu bisa dikatakan menutup atau membatasi sebagai sesuatu tindakan religius?
Nah, itu dia. Ini kan gimana ya ngomongnya ya? Negara ini contoh nyata ketika beragama itu lebih mementingkan citra, Kak. Dibanding hakikatnya, intinya dari beragama, Kak. Jadi kayak istilahnya di tempat umum nunjukin kalau dia khusyuk gitu ya, Kak ya. Terus lebih ke pakaian seolah-olah atribut gitu ya, seolah-olah. Itu kan sebenarnya kepalsuan semua, Kak. Jadi dibuat sebagai ya seolah-olah gua loh religius. Itu kan semua semu buat kepuasan pribadi dia doang kalau dilihat. Akibatnya nggak bawa kemana-mana, Kak. Nggak kemana-mana. Mau nunjukin seolah-olah menjalankan perintah dengan baik, tapi markup korupsi proyek gasak terus kan gitu. Ada yang menarik nih sebetulnya dari statement Bupati Tangerang ya, Muhammad Masyar Rashid ya, setelah melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda. Jadi beliau bilang bahwa kebijakan yang dikeluarkan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin tahunan. Nah, boleh ngomong nggak gini buat Bapak yang berhormat? Kita nih udah 2026. Negara lain mikirin menjelajah keluar angkasa. Kan Kakak tadi ada yang ngomong. Terus bikin mobil yang ramah lingkungan. Lah Bapak masih ngurusin restoran yang buka siang hari, Pak. Kan gitu. Mau gini, mau jadi polisi moral, mau beratributnya seolah-olah agamis tapi doyan LC, kan gitu kan. Kalau aku lihat dari statement yang rutin itu, apakah tidak berani untuk berpikir lateral bahwa nggak usah takut gitu, harus rutin seperti itu di setelah yang lain-lain. Politik popularitas, Kak. Pokoknya one man one vote. Jadi dia merasa marketnya kan gede, nanti terpilih kan begitu. Cuman yang jadi catatan saya, ingat, waktu krisis, sektor yang bisa tetap jadi penolong negara ini, ya UMKM. Yes. Kita bicaranya ekonomi ya, Kak. Jadi saya melihatnya gini, ketika Bapak bikin aturan, jangan ngebanci. Ngebancinya dalam arti gini, oke, karena saya suruh tutup, satu, karena jam buka lu sedikit, lu nggak usah bayar PB untuk Pemda, kan gitu ya, Kak. Jadi ada ini ya, ada kompensasinya ya, kompensasi. Contoh aja, kita bicara ekonomi, berani atau enggak? Lu sendiri aja doyan makanin anggaran kok. Terus tuh berani, ya karena bosnya ini jam bukanya terbatas, THR seluruh pegawai resto yang saya minta tutup di cover Pemda akan saya keluarkan dari Pemda. Kalau perlu deh kantong Bapak sendiri, jangan ngebanci, Pak. Gentleman, kesatria, jagoan. Wah, akan tanggung kalian punya, cepetan masukin data kalian ke Pemda supaya nanti THR-nya tagih ke saya, kan gitu, keren. Iya dong, konsekuensi. Iya dong, kan konsekuensi. Lu tutup, oke, pengusaha kan tutup, nggak masalah, gitu loh. Ikut deh, nggak apa-apa, tapi jangan ngebanci, please. Mau jagoan-jagoan sekalian, jagoannya begini. Mau jagoan masih THR suruh pengusaha, pada pengusaha omsetnya turun, pada puasa aja udah pasti turun, nggak? Kan gitu. Udah gitu nanti telat kasih THR kena sanksi pengusaha kan? Iya, itu kan contoh pejabat ngebanci, Kak. Ngebanci itu mah. Nggak berani, lu gentle dong. Kalau lu merasa hebat, satu aja dulu. Kalau lu nggak kuat THR, PB resto gua hapus. Gua mau lihat. Kalau emang kuat, nggak yakin gua lu aja makan dari situ kok. Gini, Kak. Sebenarnya ya, kalau mau jujur, negara tetangga seneng banget
kalau ngelihat kita kayak begini, Kak. Ribet gitu ya. Tepuk tangan Ya, mereka. Loh, mereka tepuk tangan, Kak. Teruslah memelihara kayak begini, nggak apa-apa. Kalau perlu, kan kemarin rame, Kak. Kasino negara tetangga yang ngebiayai ormas supaya demo, supaya nggak boleh buka. Iya. Dia bayar ormas buat demo ke pemerintah, tidak boleh. Sementara dia yang mayoritas juga muslim, dia punya kasino. Ketepuk tangan, mereka bahagia, asik. Nggak maju loh, biarin gua. Ini kan sumber devisa buat gua. Sama kok compare, mayoritas muslim juga kok. Nah itu dia. Ini memang dipelihara terus, Kak. Memang maunya begini pemerintah. Kenapa? Saya ambil contoh satu deh, Kak. Sampai hari ini toa aja nggak bisa diberesin sama pemerintah, Kak. Yang saya yakin teman-teman saya yang banyak muslim aja sebenarnya protes, Kak. Iya. Itu bukan buat memanggil orang untuk soal, itu dipakai buat pengajian, cempreng suara kemana-mana. Mereka sendiri aja protes. Kalau kita mah gak berani protes, Kak. Besok rumah gue dibakar pasti, Kak. Memang sometimes mengganggu ya kalau tidak diatur. Memang nggak ada regulasinya tentang itu. Ya? Pak, regulasinya ada, Kak. Batasnya berapa desibel ada aturannya, Kak. Tapi tetap gak peduli. Dan itu memang dipiara, Kak. Dibiarkan aja, biarin. Iya, biarin. Karena kan saya pernah cerita sama kakak, tapi nggak perlu saya buka di sini kan ya, Kak ya. Ketika ada yang mau nyumbang, mintanya apa? Kan saya ngomong sama kakak. Ya, intinya gini. Kalau lu pejabat nih kayak puasa nih, saya ngeliatnya, lu mau tidur siang, tapi mataharinya lu suruh merem, nggak suruh tidur juga. Sebenarnya kalau saya bilang lucu, Kak, lucu dalam arti banyak kok kita lihat. Kalau warteg itu selama bulan puasa mereka tutup, tapi sebenarnya di dalam yang makan itu rata-rata aparatur sipil juga kok. Kalau kakak gue ketawa. Lu mah orangnya kejujuran sih. Kan harus jujur, Kak. Lucu aja. Lu ngelarang. Padahal di dalam isinya temen lu sama lu juga ntar. Kan gitu. Udahlah. Buat saya ini mah UUD, Kak, ujung-ujungnya duit. Nanti pura-pura ini itu adalah dibikin denda atau apa, damailah. Habis itu masuk kantong, jadi bisa lebaran deh pejabat. Saya pikir beberapa kepala daerah masih terbiasa dan mereka itu masih mungkin mengandalkan ya inilah untuk mempertahankan atau menampilkan bahwa kebijakan dia bisa diterima sebagian besar. Saya cenderung melihat betul ada daerah-daerah tertentu itu mungkin kebudayaan. Seperti contoh sekarang mungkin Sumatera Barat. Itu lebih banyak yang aktivitas rumah makan di bulan puasa itu sangat terbatas. Kemudian saya pernah ke Kalimantan, Samarinda atau dimanapun ada beberapa tempat gini. Mungkin hari ini teman-teman kalau melintas dari daerah Bogor Tajur ya sampai ke arah Cisarua itu hampir sebagian besar tutup semua. Masih ada. Tetapi saya berpendapat seharusnya hal ini sudah tidak perlu dilakukan. Nggak perlu lagi. Sebab kenapa? Banyak negara-negara maju sudah menempatkan yang namanya agama itu adalah hak warga negara. Kita di sini itu masih sering mengatakan kewajiban. Masing-masing agama ada liturgi masing-masing. Masing-masing agama ada cara masing-masing dan menempatkan cara itu cenderung menggunakan kata kewajiban. Sama seperti tadi Sis Nena yang mungkin lebih mengetahui puasa. Puasa itu tadi Sis Nena mengatakan kewajiban toh. Iya, betul. Bagi umat ya, muslim kan? Ini wajib untuk Ramadan. Bagi umat muslim. Ya, untuk Ramadan ya. Dan beberapa agama lain pun ada liturgi atau kewajiban-kewajibannya. Tetapi harus diingat kita Indonesia itu Pancasila, sila pertama itu bukan agama yang disebut, tapi berketuhanan yang Maha Esa. Kalau menurut pandangan saya, Indonesia itu meletakkan ketuhanan. Warga negara kita, warga Indonesia itu bukan warga ateis. Betul. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang memimpin hidup kita. Nah, setelah dari ketuhanan yang begitu tinggi,
turunannya mulai masuk ke agama. Dan agama ini yang tidak sadar mengikat manusia sehingga sepertinya kita ada kewajiban. Pada waktu ada kewajiban ini, mulailah antar yang berbeda mengatakan kewajiban saya lebih benar dari kewajiban Anda. Ini yang sering terjadi. Saya ada dengar, mungkin juga teman-teman bisa cek, negara-negara maju cenderung menempatkan agama itu adalah hak warga negara. Ya. Bahkan ketuhanan pun sampai negara-negara yang sudah demikian majunya menempatkan ketuhanan pun adalah hak daripada warga negara. Ya. Ya. Banyak negara maju yang sempat sampai begitu. Bahkan ironinya negara Muslim pun memperbolehkan untuk operasional restoran seperti di Arab Saudi kan gitu. Artinya itu menggambarkan bahwa puasa itu adalah kewajiban manusia terhadap Tuhannya, di mana tidak ada satupun manusia yang bisa mengotak-atik, mempengaruhi, kan begitu kan? Iya, iya. Kalau kita bisa menempatkan ini adalah menjadi hak, saya yakin kita nggak perlu lagi membatasi yang seperti tadi yang di Tangerang Selatan atau di mana harus buka dari jam 4 sore, itu nggak perlu lagi. Buat apa dilakukan itu? Itu kan kepada masing-masing pribadi yang melakukan, ya kan? Atau mungkin sometimes Kak, memang ada desakan kelompok-kelompok tertentu barangkali tidak sedang menuduh ya, saya bilang mungkin, sehingga itu membuat dia mau tidak mau melakukan itu, kan begitu? Saya cenderung melihat sebenarnya mau dibilang desakan pun kalau sebagai pemimpin daerah berani, punya prinsip, tidak dilakukan tuh nggak apa-apa, punya prinsip. Justru dia melihat ini adalah potensi suara pemilih dia. Ini menurut pandangan saya. Sehingga diterapkanlah hal-hal yang membatasi jam buka restoran dan lain-lain. Sadar nggak sadar, cara ini memberikan potensi di masyarakat tertentu, entah ormas lah, entah apa, melakukan sweeping. Walaupun pihak kepolisian mengatakan tidak boleh lakukan, tetapi aturan pemerintah daerah itu membuka peluang mereka melakukan. Jadi ini memang, ya menurut saya, ya dengan kesengajaan diciptakan, karena untuk tetap mempertahankan, ya mungkin bukan sekedar kewajiban agama lagi, mungkin mempertahankan ambigu itu. Betul, ini sangat ambigu, betul. Jadi saya pikir sudah waktunya Indonesia, pemimpin-pemimpin kita, baik yang tertinggi sampai pemimpin daerah, mulai benar-benar membuka diri. Inilah Indonesia yang penuh dengan warna, penuh dengan kebinekaan. Janganlah membatasi oleh karena Anda merasa Anda punya kewajiban sehingga orang lain pun terbatasi. Ini tidak pantas dilakukan untuk Indonesia yang begitu besar dengan masyarakat yang begitu multi etnis ya kita. Betul. Jadi mudah-mudahan Indonesia akan semakin maju. Dan kita berdoa. Amin ya. Masalah soal apa sih namanya itu? Tadi yang kita masalah restoran itu ya, itu dari dulu loh Mbak, di Tangerang itu saya paling nggak setuju banget mengatasnamakan agama di sweeping warung-warung. Tahun lalu tahu nggak sih yang di daerah Banten, warteg-warteg itu Magicomnya diobrak-abrik sampai taginya dan bahkan itu tindakan-tindakan manusia yang tak bertuhan sebetulnya kalau seperti itu ya Bu. Jadi sekarang balik ke topik soal orang puasa, menghargai dan Islam sendiri itu tidak seperti itu Mbak. Kalau orang mau. Jadi begini, kenapa Sang Pencipta, Sang Kholik itu memberikan konsep kehidupan seluruh manusia itu supaya bukan atas nama kewajiban atau gini, kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, apakah kita tetap mau nggak mengabdi pada Sang Pencipta sebagai makhluk? Kan gitu. Betul, setuju Bu. Kalau hanya kewajiban Mbak, kalau nggak diwajibkan, apakah kita sudah nggak menyembah Sang Pencipta lagi, nggak mengabdi lagi? Apakah begitu? Kan enggak. Sedangkan kenapa Islam itu
apa itu namanya, mengharuskan pada pengikutnya atau pemeluknya itu fahamilah Islam secara menyeluruh. Kan di situ intinya kan. Ya. Sayangnya para, ya jangankan yang kita sebagai masyarakat awam, para ulama-ulama itu aduh mengatasnamakan Islam. Sedih saya sampean gitu. Apalagi pejabat kurang minum. Para pejabat itu yang mengatasnamakan Islam itu kebalik total dengan ajaran Islam, loh, Mbak. Ya, seringkali itu yang terjadi ya. Nah, sekarang coba itu mengatasnamakan Islam. Ada nggak ajaran Islam yang korupsi? Kan nggak ada. Yang dilarang malah gini loh. Iya, bener itu. Yang dilarang malah ditabrak, yang disuruh malah dihilangkan. Loh, kan di situ. Jadi begini, puasa itu tanggung jawab kita pada Sang Pencipta. Kata Mbak Nena tadi itu betul. Ibadah kita seperti sholat dan lain-lain amal itu kita berusaha tidak mencari pahala. Jangankan mencari pahala, diterima sama Tuhan aja belum tentu kok. Kita itu beribadah itu, ya enggak sih? Iya, benar. Nah, diterima aja, kalau kita diterima aja, Tuhan tolong terimalah doa kami, terima ini. Itu kalau diterima sudah bersujud syukur itu. Betul. Kalau sebagai saya, sebagai makhluk, kalau mengaku sebagai hamba Tuhan, loh, sedih saya kadang-kadang. Kalau sebagai hamba Tuhan itu bagaimanapun harus mengabdi apa yang sudah Tuhan berikan ini loh. Kalau kamu mau mengerti, jangan menyuruh orang lain untuk seperti kamu. Yes. Soalnya utusan Tuhan itu disuruh menyampaikan, tidak ada memaksakan. Disuruh untuk apa tujuannya? Rasul diturunkan yang terakhir itu. Ini loh, sempurnakan akhlak. Karena apa? Islam itu bukan di Arab. Islam itu di seluruh dunia. Di Arab sendiri belum tentu Islam semua. Karena apa? Diturunkan di Arab. Di Arab itu zaman dulu kala itu orangnya jahiliyah banget. Malah enggak. Aduh, udah deh, pokoknya itu deh. Karena itu diturunkanlah terakhir Rasul. Dan Rasul ini pun sudah membawa kitab sebelumnya, Taurat, Injil. Itu kan sudah jadi satu, disempurnakan di dalam Al-Quran. Tapi orang-orang Islam sendiri itu loh yang merusak Islam atas nama agama. Jadi dijungkir balik para penguasa yang ini juga gitu. Yang diberi makan yang orang miskin itu diurusin, dibantu. Bukan penguasanya yang meraup kata orang miskin yang disuruh bayar pajak. Itu kan sudah kebalik kok, Mbak, jungkir balik kan. Nah, terus sekarang gini, kalau kita puasa disuruh orang lain jangan buka warung, itu sudah salah besar. Itu nggak ada ajaran Islam seperti itu, nggak ada. Kita cari nggak ketemu. Tidak ada dalilnya secara. Analoginya gini, Mbak, kita punya duit, pengen beli apapun ini ada. Terus yang orang miskin pengen beli kan nggak punya duit, kan nggak bisa. Itu wajar kan? Kan hanya pengen. Nah, itu juga orang puasa. Kalau nggak ada orang jualan, ya wajar dia nggak puasa. Apa dia puasa? Ya nggak sih? Kalau dia puasa, nggak ada yang jualan, itu wajar. Bisa puasanya. Tapi kalau dia disuruh puasa, tapi ngelarang orang jualan, itu nggak wajar, Mbak. Itu namanya nggak ada tantangan. Nah, itu yang kemarin tuh yang anggaran buat ATK tuh ya, nginep di hotel tuh. Buat itu loh, buat souvenir. Iya, souvenir. Apa ada acara lomba lah segala macam, itu benerin dulu lah. Aduh, daripada ngurus gini-ginian. Itu mengganggu apa? Orang pengusaha itu kan, kadang kan ada yang enggak puasa. Jadi kan mereka kalau misalnya udah sore gitu mendingan makan di rumah aja kan, pulang. Jadi kan pengusahanya itu yang nggak dapet dapet omset dari yang nggak puasa itu kan. Ya kan, bener nggak? Jadi ya kan udah itu harus bayar PKR lah gitu kan, pusing tuh. Jadi kan mestinya diberi keleluasaan lah. Jadi kan lagian kan ini masalah puasa atau nggak puasa ya, menurut saya sih itu
ranah pribadi sih. Betul, hak asasi dari masing-masing. Even sebetulnya kalau bicara Muslim memang wajib ya, puasa itu wajib di Ramadan. Tapi tidak kemudian kewajiban puasa bagi Muslim mengganggu sistem ekonomi bagi yang lain dong, ya kan? Ya. Iya, puasa sebenarnya kan ya puasa emang kewajiban bagus gitu kan buat kesehatan. Tapi ya itu tuh anggaran yang tadi tuh Pak, buat apa gimana sih? Aduh, benerin dulu. Jadi puasanya biar lebih full Abdul, gitu loh. Jadi lebih afdol ya. aduh ya. Oke, makasih. Topik hari ini sebenarnya nggak semua sih ya, Mbak Nana ya. Iya. Dan beberapa jatuh di daerah mana tuh, nanti saya sebut nggak salah lagi, yang lagi rame di media susah. Tutuplah inilah maksudnya pada para ustadz yang terhormat, yang ceramah, kiai yang terhormat, mungkin bisa menyampaikan hal tersebut kepada para saudara Muslim, apalagi lagi khotbah, supaya disampaikan dengan cara bijaksana, jangan syuting-syuting. Toh yang jualan juga sudah mengerti ya, maksudnya sudah ditutupin pakai gorden lah. Betul. Paham lah. Pengusaha restoran itu paham ya Pak ya. Iya. Nggak sama. Warung pinggir jalan juga begitu loh nih, saya lihat nih jalan nih kecil doang dibuka, tapi ya sudahlah, udah tahu orang. Iya. Jadi maksudnya nggak usahlah terlalu begitu, supaya ibadahnya tetap lancar-lancar. Jadi permintaan itu aja, nggak usah syuting-syuting lah, seperti yang di DKI sudah didulu sama Pemdanya dengan secara bijaksana belum mengatakan seperti itu ya. Kemungkinan kalau Pak Gubernur nggak ngomong gitu, udah duluan kali ribut-ribut mau ini mau itu, tetapi diantisipasi sama beliau. Mudah-mudahan warga DKI juga telah paham dan mengerti. Tadi Mbak Nena bilang dari sudut pandang etika sosial. Yes, ya kita memang hari ini memandang lebih bagus dari etika sosial ya, karena kan kita tidak spesifik dari agama tertentu kan, karena itu cukup riskan. Oke, silahkan. Saya rasa semakin dewasa, semakin maju, semakin matangnya sumber daya manusia itu sebetulnya itu kan etika sosial, apalagi etika tuh norma yang tidak tertulis ya Mbak Nena. Jadi saya rasa pengusaha restoran, apalagi mereka itu penyetor wajib pajak ya, salah satunya ya, dari usaha UMKM ya Mbak ya, itu kan mereka pembayar pajak juga. Jadi kalau secara etika pasti mereka sudah paham lah ya, dengan mungkin tadi seperti Pak Ferry katakan sudah ditutup dengan gorden tirai gitu ya. Jadi kadang kalau ada peraturan daerah ya, ini saya sudah sampaikan di pagi tadi, otonomi daerah ini terlalu kebablasan ya. Jadi kadang-kadang antara perda daerah yang 1A yang dengan B itu bisa berbeda ya. Kalau memang semua punya norma aturan etika tidak tertulis ya, norma aturan itu seharusnya tidak perlu lah ya dibatasi, karena mereka juga kan mengakomodir Mbak Nena, mengakomodir kan kalau nggak salah yang wanita kalau lagi haid juga kan nggak puasa. Iya dong, tidak boleh itu malah berpuasa. Yang sakit kan juga tidak wajib berpuasa ya. Atau yang lansia. Yang lansia anak-anak ya, betul. Umur kan kadang-kadang setengah hari ya, kayak anak sahabat saya itu setengah hari. Jadi ya, nah ini kita menunjukkan perda ini belum dewasa, peraturan daerah ya, termasuk jajarannya ini kan. Kalau nggak salah yang di Tangerang ini yang waktu itu dibahas sama Cici Leoni itu ya, yang tentang ATK itu ya, yang buat souvenir itu, yang buat ini, yang buat itu. Nah itu sembotan-botan. Nah ini perlu, mereka kayaknya perlu diawasi deh, diaudit ya. Berarti itu memang belum dewasa kali ya? Iya, semakin maju, semakin dewasanya SDM kita Mbak ya, itu nggak perlu diminta, nggak perlu di sweeping ya toh, sudah paham ya.
Jadi ini kan kalau nggak salah di bulan suci ini kan untuk mencari pahala ya, berladang amal gitu ya Mbak ya, menjadi ladang amal. Jangan semua, saya rasa semua ajaran keyakinan itu baik ya Mbak ya. Jangan cemu-cemu berbuat kebaikan. Seperti ini komunitas saya juga Natal saya adakan, dan ini buka puasa bersama juga kami adakan juga gitu ya. Jadi Imlek ya Mbak ya, ini kan berdekatan kemarin ya sama Imlek gitu. Jadi ya kita seharusnya bangga ya Mbak ya dengan kebinekaan, dengan keberagaman ya, itu jadi pemersatu gitu ya. Kalau ada perda yang seperti ini ya mungkin dari pemerintah pusatnya ya ada teguran lah gitu ya. Apalagi ini kan tadi melanggar HAM juga Mbak, ini kan pengusaha ini kan juga mereka pencipta lapangan kerja ya, dengan ada mungkin pegawai restorannya ya itu hak mereka untuk berusaha. Mereka tahu juga nanti ujung-ujungnya kan juga punya kontribusi untuk bayar pajak kan, untuk kemajuan Tangerang juga gitu. Jadi jangan hanya ya fleksibel lah. Memang negara kita ini kadang hal yang mudah dipersulit gitu aja kok, repot kata yang Gus Dur kan, Gus Dur ini masih berputar-seputar itu saja gitu loh. Jadi yang lain udah lari ya Mbak, yang lain udah lari loh, masih aja sudah depro, sudah kencang gitu ya. Bagaimana agenda nih wisata ke ke Mars, ke bulan, kita masih ribut di seputar ini. Ini kita ditertawakan loh Mbak sebetulnya. Indo begitu ya gitu. Kapan majunya ya? 80 tahun masih. Tadi saya sudah bahas di Bunganto. 80 tahun masih berkembang. Bunga mawar melati anggrek, nggak apa-apa kalau bunga sih indah ya. Tapi kalau berkembang terus. Ini malah dalam bahaya tuh Mbak kalau ratingnya diturunin. Hayo. Iya makanya. Malah ngeri, orang maju malah mundur. Iya makanya, jadi ini kemunduran kalau masih kita berputar. Itu sebenarnya berpuasa tuh saat ini yang berpuasa tidak selain saudara Muslim ya Mbak, ini yang Kristiani, yang Katolik juga sudah abu-abu. Kemarin abu-abu sampai nanti kan sampai Pasca Jumat Agung kan, itu 40 hari ya. Jadi kalau kita berpuasa itu sebetulnya ya itu refleksi diri Mbak. Jadi istilahnya apa ya itu urusan pribadi kita dengan Tuhan ya, urusan pribadi kita dengan Tuhan tidak perlu ditunjukkan sebetulnya ya. Jadi cuma kalau mungkin caranya saja yang berbeda. Kalau yang yang Katolik kita kan abu-abu ya, itu ada sebetulnya hampir semua agama itu ada kewajiban berpuasa. Memang betul. Iya betul, karena berpuasa baik juga Mbak untuk kesehatan kan, mengeluarkan detoksifikasi ya, toksin-toksin yang dalam tubuh itu juga bisa ini. Jadi manfaatnya memang banyak gitu. Jadi ini pun saat ini yang berpuasa di saudara Muslim, ada yang Katolik gitu ya. Jadi sebetulnya ya fleksibel saja lah ya. Jadi kita jangan mundur, kita harus maju ya. Ini negara lain udah buat nuklir, gimana caranya kita bingung kadang-kadang. Kandian yo senam jantung orang Indonesia saja berkutat ya. Kalau sudah matang di dewasa ya nggak karakter seperti bocil lah ya. Ini sebetulnya ya nggak perlulah aturan ini ya. Sudah paham lah. Jadi toleransi, kebinekaan ya, itu modal utama Mbak ya, supaya ya kita jadi lebih maju lah, lebih dewasa. Ini udah campur aduk lah ya, kita ini nggak ada kepemimpinan yang patut dijadikan teladan. That's the point, Pak. That's the point. Ya seringkali itu tuh, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga ya nggak sih, Pak? Jelas sekali. Kita ini masih bangsa feodal ya. Diakui apa mengakui, kita masih mencari panutan ke atas. Ya. Nama pemimpin nasional kita sebut pemimpin, yang memimpin kita ya, padahal dia jabatannya adalah presiden ya. Tapi ya nggak ada yang cukup qualified untuk dijadikan teladan ya. Selundukan pasal-pasal lah ya, ponakan jadi mengisi jabatan. Jadi bullshit lah kalau kita ini mau mengacu meminta kepada mereka untuk memberi teladan kepada
kaula ini bawahnya ya. Jadi begitulah adanya. Kita mesti bijak-bijak melihat keadaan ya. Ini karena kekuasaan itu sudah begitu dominan ya, politik kekuasaan itu sudah menguasai seluruh aspek kehidupan. Jadi semua mencari celah untuk mencari nama, mencari popularitas untuk supaya berkuasa. Betul. Dan tirani itu memang begitu kuat ada di negara ini, Papa. Sangat. Dan itu ranah agama pun dipakai. Come on, kita semua ini ya, kita jujur, negara ini bukan negara agama ya. Bhinneka Tunggal Ika katanya begitu, tapi penerapannya Anda nggak berhak untuk memaksa satu peraturan menurut agama Anda untuk kepada orang lain. Itu nggak pantas. Dan nggak boleh, betul. Itu negara harus menjamin itu. Ya, ketika itu terjadi, negara harus keluar mengatakan, ini Anda salah, ya nggak boleh begitu. Ini kan baru benar. Kecuali kita mau rusak-rusakan, mau hancur-hancuran, mau pecah-pecahan, kan begitu. Kalau mau dibiarin, ya ini kan banyak hak orang hidup untuk berusaha, hak untuk mencari gaji, ya penghasilan dari situ. Dan ini momentum sebetulnya buat pengusaha itu kan. Jelas. Iya, saya kira ini ya mesti dibawa ke aspek ekonomi. Ini ada tulisan yang bagus ya dari sana Linda Ibrahim, maka namanya di Kompas hari ini. Itu momentum ini berdekatan ya. Habis Natal, Valentine Day, kemudian ada Imlek, kemudian ada awal Ramadan, ya. Ini awal puasa. Kemudian juga ada Idul Fitri. Ya, umat Katolik juga lagi ada puasa juga. Ya. Jadi berdekatan. Ya. Ini secara ini mesti diartikan dibawa ke arah ekonomi. Jadi ketika pohon Natal ngalama pajang sudah diturunkan, kemudian diganti lampion Imlek. Nggak lama kemudian ganti lagi ke coklat-coklatan ya, Valentine. Kemudian apalagi kubah Ramadan naik. Ya, itu kan diartikan sebuah keberagaman yang indah ya? Keberagaman yang indah. Betul. Dan kita cari commonnya, cari kebersamaannya. Bukan dikutak-katik mencari, lu nggak boleh begini ya, karena gua begini. Setuju kan Bapak. Itu nggak bener dong. Kalau semua orang ngomong begitu, apa jadinya bangsa ini? Jam buka operasional resto ya. Iya betul. Jam 16 sampai jam 40. Berarti kan dalam hal ini perda ya, karena ada perda yang dikeluarkan ya. Berarti peraturan daerah, berarti dalam konteks ini peraturan daerah atau pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya lah ya. Untuk Tangerang, Banten gitu. Artinya Banten. Ini berarti memaksakan, yang pertama memaksakan kepentingan segelintir saja Mbak ya. Sedangkan kan di daerah Tangerang sendiri ya, di Kabupaten Tangerang kan banyak sekali ya Mbak, tidak hanya mungkin satu keyakinan saja ya kan. Jadi ini sangat memaksakan. Berarti sebenarnya melanggar aturan ya Mbak ya. Terus yang kedua juga itu UMKM resto itu kan wajib pajak juga ya Mbak ya. Mereka apa tidak bercermin ya, mereka gaji mereka, salary mereka, tunjangan dan lain-lain itu per bulannya mereka dapatkan dari pajak ya, termasuk pajak resto UMKM ya Mbak ya. Nah UMKM kuliner seharusnya mereka berterima kasih support di bulan puasa ini ya, di saat saudara muslim mayoritas berpuasa juga, tapi ada pelaku usaha yang mau ini ya Mbak ya, yang masih semangat untuk menyediakan ya makanan ya Mbak ya. Gitu, seperti di pas ini kan banyak ya UMKM enak-enak ya. Ada
rujak Aceh, bakmi ahok, apa ya, bakmi ahok, ya, bakpao Liora, apa risol de camilan, wah itu juga ya perlu dicoba. Jadi Marigi Kitchen. Jadi itu memang sebetulnya apa mereka tidak sadar ya, mereka menghambat pertumbuhan ekonomi. Seharusnya mereka malah mensupport. Dengan banyaknya pelaku usaha kuliner, itu berarti nanti imbasnya ada multiplier effect. Mereka pun wajib pajak ini kan semakin banyak, Mbak. Ya toh? Saya bingung gitu loh, kok mereka nggak sampai begitu. Terus yang ketiga pasti mereka bertentangan dengan konstitusi ya. Karena bagaimanapun juga puasa itu masing-masing urusan pribadi, privasi kita dengan Tuhan ya. Jadi itu sangat seharusnya ini direvisi lah, atau ini saja lah dibatalkan gitu ya. Jadi semakin kita dewasa, saya sudah tadi sharingkan pagi, semakin kita dewasa, bukan bocil ya, bukan bocil, kalau anak saya bilang bocil. Kalau kita berpuasa pun ya, di depan kita meskipun ada yang makan seenak apapun, itu kan ujian ya Mbak ya. Nah kita kan diajarkan untuk menahan hawa nafsu ya, inilah momentumnya gitu loh ya. Harusnya mereka itu yang mereka keluarkan perdanya itu korupsi haram ya Mbak ya. Nah gitu. Kalau misalnya saya rasa di semua agama berpuasa juga ya Mbak ya, mungkin tapi konsepnya berbeda ya. Ya kan saat ini juga mungkin di agama yang lain juga sedang berpuasa Mbak ya, tapi sebetulnya itu tadi ya, kadang ruang ranah privasi itu dibenturkan. Jadi ini peraturan itu seharusnya dibuat di atas kepentingan semua golongan suku dan agama ya. Jadi kalau itu sudah memaksakan hanya tendensius ke satu keyakinan, itu peraturan daerah itu harus dibatalkan. Jadi apapun alasannya ya, semua agama itu berpuasa Mbak ya. Umat Katolik juga sekarang berpuasa kok, Rabu sampai Jumat Agung ya. Mungkin di Hindu Buddha dengan kearifan lokalnya juga masing-masing ya. Di Kristen ada puasa Ester mungkin ya Mbak ya, 3 hari gitu loh. Jadi memang nah ini kita masih mundur gitu loh. Jadi perdanya dibatalkan ya. Kalau semakin ya, ini momentum lah di bulan suci ini, pastinya kita kalau semakin banyak ujian itu kan berarti kita semakin tertantang ya Mbak. Iya kan. Jadi ya kalau berpuasa pasti banyak godaan setan ya. jadi itulah, disitulah ya momen kita bisa menahan hawa nafsu. Lalu harusnya mereka buat keluarkan perda itu kalau makan anggaran pajak rakyat tuh haram ya, harusnya begitu ya, dilarang gitu. Jadi ini mematikan pelaku usaha Mbak ya. Mereka padahal mereka hidup dari pajak ya, dari pajak termasuk pelaku usaha gitu. Mereka tidak sadar diri, tidak bercermin. Jadi ya sudahlah, yang seperti ini batalkan saja gitu. Jadi ini karena gagal otonomi daerah gitu. Nah ini siapa ini bupatinya, siapa ya kan. Banten ini memang kok agak ini ya, mundur ya kalau saya rasa ya, Tangerang ini. Jadi kalau memang mereka berpikir maju, moderat ya, seperti Arab Saudi kan ya Mbak ya, tahun 2021 Arab Saudi saja yang sumbernya dan keyakinan ini umat muslim malah mengizinkan gitu, kok mereka malah kontra gitu. Jadi ini suatu kemunduran ya, seharusnya dibatalkan. Nah itu PT. Baik. Matur nuwun, monggo. Iya, terima kasih Bu Vina atas komentarnya. Oke, baik, sekaligus menutup sesi Businessman Opini untuk kali ini, saya Anita Wijaya.